Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zivalvianto dengan NIM 22040094 kelas 5D. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul dengan transformasi variabel waktu. Yang pertama ada pengertian. Transformasi variabel waktu merupakan salah satu konsep dasar dalam analisis sinyal, di mana representasi sinyal diubah dengan memodifikasi variabel waktunya tanpa mengubah amplitudenya. Proses ini memungkinkan kita untuk menganalisis, memodifikasi, dan meningkatkan performa sinyal untuk berbagai keperluan. Transformasi ini sangat penting dalam aplikasi seperti komunikasi, pemrosesan audio, dan pengolahan citra. Sebagai contohnya, yaitu sebuah sinyal audio yang perlu dipercepat untuk keperluan editing video. Dengan transformasi waktu, kita bisa mempercepat sinyal tanpa mengubah isi audio secara keseluruhan. Dalam teknologi streaming, transformasi waktu juga sering digunakan untuk mensinkronkan audio dengan video. Yang kedua ada tujuan. Tujuan utama dari transformasi waktu adalah yang pertama, pemahaman pola sinyal, yaitu menganalisis bagaimana sinyal berperilaku ketika dimodifikasi, misalkan untuk mendeteksi pola atau anomali. Yang kedua yaitu menyesuaikan sinyal agar lebih efisiensi dalam pengolahan atau transmisi. Yang ketiga adalah pengaplikasian pada beberapa bidang. Yang pertama bidang audio, yaitu untuk memodifikasi pitch atau tempo musik. Yang kedua adalah dalam bidang komunikasi, yaitu untuk menyesuaikan sinyal agar lebih cepat atau lebih lambat tanpa kehilangan informasi. Jenis transformasi waktu ada 3. Yang pertama adalah kompresi, yang kedua adalah ekspansi waktu, yang ketiga adalah refleksi. Sinyal dalam domain waktu. Sinyal dalam domain waktu atau sinyal kontinu biasa disimbolkan yaitu X dalam kurung T adalah fungsi yang mempresentasikan variasi suatu kuantitas terhadap waktu. Bentuk sinyal asli dapat dimodifikasi melalui transformasi variabel waktu, menghasilkan sinyal baru X prime dalam kurung T. Transformasi itu berguna dalam berbagai aplikasi seperti pemrosesan audio, komunikasi, dan pengolahan citra. Sebagai contoh yaitu X dalam kurung T sama dengan cosinus dalam kurung 2pi T, mempresentasikan sinyal gelombang sinusoidal dengan frekuensi tertentu. Berikutnya ada transformasi waktu. Transformasi waktu ada 3, yaitu kompresi, ekspansi, dan refleksi. Transformasi waktu melibatkan perubahan pada variabel waktu T dalam sinyal asli X dalam kurung T. Kompresi. Transformasi ini mempercepat sinyal dengan memperkecil skala waktu, yaitu sebagai contoh ketika kita sedang mengedit video melalui CapCut atau yang lainnya, yang kita
untuk mempercepat suatu video menggunakan yaitu kompresi waktu. Ini adalah contoh rumus X prime dalam kurung T sama dengan X dalam kurung AT, A lebih dari 1 atau lebih besar dari 1. Dalam rumus ini, sinyal menjadi lebih pendek dalam domain waktu, tetapi frekuensinya bertambah, yaitu tadi A lebih dari 1. Untuk yang kedua, ekspansi waktu. Transformasi ini memperlambat sinyal dengan memperbesar skala waktu. X prime T sama dengan X dalam kurung AT 0 kurang dari A kurang dari 1, yaitu dalam rumus ini sinyal menjadi lebih panjang dalam domain waktu, tetapi frekuensinya berubah, yaitu tadi lebih kecil dari 1. Yang ketiga ada refleksi. Refleksi waktu, yaitu transformasi ini membalikan sinyal terhadap sumbu waktu seperti mirror, yaitu untuk rumusnya X prime T sama dengan X min T, yaitu di sini efeknya yaitu untuk menjadikan cerminan atau mirror terhadap T sama dengan 0, sementara frekuensinya tetap sama. Yang ketiga ada analisis frekuensi. Perubahan variabel waktu mempengaruhi frekuensi sinyal, yaitu kompresi, ekspansi, dan refleksi. Pada kompresi, frekuensi sinyal meningkat secara proporsional dengan faktor A, yaitu tadi, maka frekuensi sinyal akan dipadatkan atau digabung menjadi lebih padat dan lebih cepat untuk frekuensi waktunya. Yang kedua adalah ekspansi. Frekuensi sinyal menurun secara proporsional dengan faktor A, yaitu tadi A kurang dari 1. Terbalik dari kompresi, ekspansi itu digunakan untuk memperlambat suatu audio atau video. Untuk refleksi tidak memengaruhi frekuensi, tetapi fase sinyal berubah tanda, yaitu tadi untuk memirrorkan dari akhir ke awal, jadi seperti reverse. Yang keempat ada representasi dan visualisasi dengan MATLAB. Transformasi waktu dapat dengan mudah divisualisasikan menggunakan perangkat lunak MATLAB. Melalui pemrograman, efek dari transformasi terhadap sinyal dapat dianalisis baik secara visual, plot, maupun numerik. MATLAB menyediakan fleksibilitas untuk memodelkan sinyal kontinu, melakukan operasi matematis pada sinyal, menampilkan grafik hasil transformasi. Yang kelima ada aplikasi transformasi waktu. Transformasi waktu digunakan dalam berbagai bidang seperti komunikasi mempercepat atau memperlambat sinyal untuk pengiriman data. Pada audio atau pada bidang audio, memodifikasi pitch atau tempo dalam sinyal suara. Yang ketiga yaitu dalam bidang pemrosesan citra untuk mempresentasikan pola temporal dalam citra berurutan. Yang terakhir adalah sebuah soal diberikan
sinyal Y dalam kurung T sama dengan sin 2pi T untuk kurung Y dalam kurung T. Lalu kita kompresikan menjadi Y1 dalam kurung T sama dengan Y dalam kurung 3T Y min 1 dalam kurung T. Untuk ekspansinya yaitu Y2 dalam kurung T sama dengan Y T per 3 tutup kurung Y min 2 T. Untuk refleksinya Y3 dalam kurung T sama dengan Y dalam kurung min T Y min 3 dalam kurung T. Bandingkan frekuensi masing-masing transformasi dengan sinyal asli. Ini adalah hasil dari tahu jawabannya. Di sini ada original signal, compressed signal, ekspansi signal, dan refleksi signal. Di original sinyal ada sinyal sinusoidal dengan frekuensi f1 Hz menyesuaikan satu siklus penuh dalam satu detik. Di kompresi ada Y sumbu waktu dipercepat dengan faktor 3 yang tadi di ini faktornya 3. Frekuensi meningkat menjadi 3 Hz sehingga sinyal lebih rapat. Yang ketiga adalah amplitude. Yang ketiga adalah ekspansi. Pada ekspansi sinyal yaitu menurunkan menjadi F sama dengan atau frekuensi sama dengan per 3 Hz sehingga sinyal lebih renggang. Untuk refleksi yaitu untuk menghasilkan pantulan terhadap sumbu T. Frekuensi tetap 1 Hz tetapi arah gelombangnya berbalik. Ini yang tadinya di sini jadi di depan. Di sini adalah kompres. Kompres itu digunakan yang tadi untuk mempercepat suatu sinyal atau video, yaitu dengan cara merapatkan frekuensi menjadi lebih rapat pada waktu yang sama dengan waktu yang kecil. Untuk ekspansi lawannya atau kebalikannya kompres digunakan untuk meregangkan atau memperlambat suatu audio atau video. Kesimpulannya, kompresi untuk meningkatkan frekuensi membuat sinyal lebih rapat, dan ekspansi menurunkan frekuensi membuat sinyal lebih renggang. Sedangkan refleksi hanya membalikkan arah sinyal tanpa mengubah frekuensinya. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.